Halo, selamat kembali lagi bersama dengan gua Kevin dan seperti biasa di-join sama teman gua. Ojan, halo. Ya, dan ini episode spesial karena ini kita di musim cinta ya, di mana Valentine sudah mendekat, Cupid sudah memasukkan panah dan sudah menembakkan menyebarkan cinta kemana-mana. Jadi untuk episode spesial ini, gua sama Ojan ini kita mau formatnya spesial karena ini periode di mana saatnya kita harus menghargai cerita-cerita romantis dan cinta yang kuat ya, seperti Ya, klasik dari Romeo and Juliet, Casablanca, Brokeback Mountain, Microsoft and kayak Activision. Banyak kayaknya orang lagi kayaknya berjodoh gitu. kayaknya itu ada keselip yang ya enggak ya romance juga sih cuman ya Romance kan, Jen? enggak salah sih. Oke. Iya, Romeo dan Bromeo gitu. Romeo and Romeo bener. Hansel and Hansel gitu kan. Bro love itu the ultimate love. Siap. Tapi Nah, nggak sampai gitu juga lah. ya Lanjut. nggak tahu sih, gue cuma nonton awalnya doang, itu dua dua cowboy dengan istri kan deh. Gue nggak nonton nyampe akhir sih, Jen. Istri dengan tanda rasanya kutip. rasanya dua laki-laki setia dengan istrinya gitu, nggak ada selingkuh sama cewek kan. Iya siap. Ya, Oke. jadi di saat ini nih kita ngebahas, kalau bagi anda yang kesepian di Valentine ini sama seperti kita, ya udah kita ngebahas cerita cinta aja bagi yang belum ada, karena kalau lo Itu. nggak kesepian Itu. sih ya. Wah, sudah ada nih Mas Ojan. Disensor saja. Goblip deh. Ya, nggak usah takut lah, Jan. Kalau orang ini udah ada pasangan, nggak mungkin nonton gini di periode Valentine. Gua ngeburn diri sendiri sih. Lanjut. Ya, jadi ini kita sekarang mau ngebahas cerita-cerita manga dan anime favorit kita, dan ini apa? Gua dan Ojan sebelum ini kita agak berusaha, jadi kita ngasih PR kayak gua sudah milih 3 manga dan anime dan sama dengan Ojan juga. Dimana ini Yang kita perlu dipikirkan kita berapa hari. iya, Bukan jadi kita, terutama saya gitu. Saya eh, perlu mikir berapa hari ya saya gue, baca gue Rockets itu apaan. sama gue juga memikirkan ini karena ya kalau yang udah ikut channel ini udah tahu gue sama Ojan bukan tipe yang terlalu perhatiin romantis ya. Dan jujur ya, ini jangan terlalu anggap serius list ini karena ini bukan gue bilang romance terbaik, karena jujur berapa gue pilih juga buat bikin sebel Ojan. Kayaknya lu cuman ngasih satu doang yang oke gitu. Yang lainnya gue kok lu nyuruh gue baca ginian, udah tau gue nggak suka. Lanjut. salah salah nanti makanya gue pengen nebak kayak salah ada berapa yang kadang gue milih terus kayak gue mikir kayak menurut gue sih ada yang lebih bagus, tapi menurut gue ini bisa lebih bikin kesel Ojan sih, karena buat ini kita aturannya nih buat ini kayak kita maksa buat apapun yang direkomendasi yang lain harus paling nggak baca 1-2 chapter, atau Aduh, paling nggak nonton animenya 1-2 aduh. episode. Lu jahat buat lu, gue udah mikir yang bener gitu kan. Oh, ya ini gue suka gitu. Yang twistednya aja tuh kayak, oh ini pasti bikin ketawa gitu. Ah, eh yang gue pilih highly rated semua loh, Jan. Lihat aja di My Anime List atau di manga updates, bintangnya hampir 5 semua loh yang gue pilih. bodoh amat. Ya, jadi itu formatnya, dan ini nanti pokoknya kita bakal bolak-balik, dan nanti mungkin gue minta dari Ojan dulu, kayak dari 3 yang gue pilih, kayak gue minta pendapatnya dari nanti Ojan dulu, kayak Mas Ojan nih pendapatnya kira-kira gimana sih buat manga yang gue pilih, kayak Oke, siap. jadi dari dulu mungkin dari 3 yang gue pilih, mana yang mau lu bahas terlebih dahulu, Jan? Yang gue bahas terlebih dahulu tentu aja yang buat gue paling normal dan gue emang suka. Oh, Judul yang mana tuh? judul Domestic bahasa Hanojo? Inggrisnya. Oh shit man. Judul bahasa Oh, bukan. Inggrisnya Will You Marry Me Again If You Are Report. Hmm. Dan untuk di judul bahasa Jepangnya, maaf ya kalau salah. Hmm. Omare kawate mo mata. Watashi to kekkon shite kuremasu. Oh, Kuremasu ka? Sugoi Ojansan. Belajar Geli loh. bahasa Jepangnya lesnya berguna. Mana les anjir. Oke. Ini Nah, ya, kayak gue udah mikir sih kelihatannya ini yang bakal favorit lo,
Ini Iyalah, pilihan serius gue sih. iya. Ah, Karena jujur aja, tapi aduh, gue barusan baca lagi juga kayak gila, sedih sih. Karena ini gue singkatnya ya. Singkatnya itu ntar gue tadi udah bikin catatan. Oh, ini MC-nya namanya Toranosuke. Untuk heroinnya itu namanya Kaoru. Ini gimana ceritanya tuh tentang si Toranosuke yang suka sama Kaoru dan gimana apa ya perjalanan cintanya mereka lah. Dan ini untuk timelinenya itu kan maju mundur ya. Jadi kayak ada yang udah Toranosuke-nya versi udah tua sama gimana sih awalnya mereka ketemu, gimana mereka akhirnya bisa bareng gitu kan, gimana anaknya lahir. Itu untuk apa ya? Untuk walaupun ya mungkin kalau yang beberapa tahu udah pernah kebahas belum sih? Kayak gue tuh kurang suka yang pola alurnya maju mundur gini gitu. Karena itu Iya. karena itu satu kalau ngolah yang nggak bener itu berantakan banget. Contoh Eternal dan apa Justice League lah. Iya. Tuh itu gue nggak suka. Oke, Ah, eh, satu. Nah ini jadi gue suka karena gimana? Kayak ya mungkin ini jadi ya mungkin bisa juga jadi mindset bar yang lumayan tinggi kayak wah gila gue kalau misalnya emang punya pasangan tuh kayak mau kayak gini gitu lah yang gimana saling ngerti satu sama lain gitu kan saling apa ya visi misinya sama terus juga saling melengkapi gitu sih gue sukanya itu walaupun couple ya terus ya. walaupun wah sumpah gue emang orangnya kurang suka drama ya gue baca ini aja nyesek coy. Iya. Misalkan ya emang dan ini apa kayak ya gue juga bilang sih gue sama kayak lo sih gue biasanya nggak senang jadi kayak tipe manganya nih kayak biar gue jelasin ini manga sih kayak jadi manganya tuh kayak setting nih mulai di awalnya tuh malah begitu ceritanya kayak dua couple ini di usia udah tua gitu loh dimana salah satu Iya, cowoknya tuh udah jatuh sakit dia udah umur 60-an udah beranak cucu dan kayak ceritanya tuh bolak-balik antara zaman sekarang sama zaman mereka masa kecil dari mulai mereka iya. ketemu sampai nikah sampai punya anak dan seterusnya gitu loh. Yang biasanya sih gue juga nggak demen kayak storytelling kayak gitu karena sama kayak lu tadi bilang kayak contohnya Justice League kayak pusing gitu loh lo bolak-balik Iya, bolak-balik. Ya, tapi kayak ini berapa manga yang menurut gue kayak terutama dia ngemecah tiap chapternya tuh pas banget gitu loh kayak iya, kayak ada kayak sebagai contohnya tuh kayak ada tiba-tiba kayak dia ngejelasin ke cucunya tentang anaknya dan dia ngejelasin kayak iya. tentang bagaimana anaknya melahirkan gitu loh. Dan apa menurut gue tuh kayak Jadi ngegunain jadi sebetulnya di ceritanya ini sih timeline utamanya itu gimana si Toranosuke-nya ini udah posisi udah tua, udah dirawat di rumah sakit dan udah di penghujung umur. Itu timeline utamanya. Tapi di dalam timeline utama itu diselipin oh gimana sih waktu pas mereka ngucapin kayak lo mau nggak bareng sama gue buat selamanya gitu kan. Terus nanti oke, oh iya si ini waktu itu lahirnya tuh kayak gini loh. Terus oh yang pas di sini tuh gue awalnya bisa ketemu sama si ini gimana sih? Itu wah banget sih. bagus kan emang Dan ini dan satu lagi yang gue suka dari oh ya gue nggak tahu ya ini animenya udah ada apa belum tapi ini kan komik belum. ya kalau gue bacanya ya. Untuk di komiknya ini yang gue suka tuh dia nggak manjang-manjang. Ya Jadi total chapternya itu emang cuma 22 22 dan habis. itu ya to the point aja. Nah Nggak ada gua yang kayak oh gue ngisi ya bagian ini. Nggak ada yang dipanjang-panjangin sih. ini gue suka banget dan ini salah satunya yang gue rekomendasi yang cuma manga doang nggak ada anime ya kayak dan gue pengen banget dibikin anime serah apa itu mau bentuknya movie atau satu season aja. Wah Apa kayak tapi gue jujur 22 sih. episode gitu loh tapi Gue jujur sih kalau ini dijadiin anime beneran nangis kali gue ya nonton. gue jujur karena dan itu ngomong sesuatu loh kayak jarang loh gue manga yang bisa ngegerakin gue sini nyampe Iya, gue wah karena gila. dan ceritanya gue seneng karena ya apa ceritanya di masa tua gitu loh dan ini kayak beda dari ya nggak cuma manga romance tapi romance umum yang biasanya ceritanya kan cuma gimana sampai mereka jadian gitu ya dan kalian tuh ceritanya kayak nggak cuma gimana mereka sampai jadian tapi gimana mereka
bahkan abis Iya, jadian gitu loh yang gimana abis jadian uh, kelanjutannya hidup bersama uh, bahkan sampai di penghujung umur gitu. dan apa tuh, jadi kayak banyak orang yang mungkin kayak kesana kalau romance, gue suka nggak demen tuh kayak, oh udah jadian ya happily Iya, ever after aja gitu loh. iya. Padahal sementara tuh kayak enggak loh, lu ya pernikahan tuh Justru bukan berarti lu iya, happy, tapi kayak lu nggak hadapin justru tantangan bareng lo gitu loh. real real Nah, trialnya itu adalah gimana lo udah bareng. gimana Barengnya lo, gimana? Lo barengnya bukan masalah lo bareng jadian atau apa, tapi lo gimana udah mm, bareng, barengnya itu udah di tahap nikah. Lo mm, ngejalanin hidup hari-hari bisa bareng. mm, Itu tentu aja beda barengnya gitu. mm. Itu sih yang apa ya, mungkin yang kurang dibahas di anime-anime dulu. Iya, setuju itu gue nggak, dan bahkan nggak cuma anime, bisa gue bilang apa, Ada cerita semua romance, semua cerita drama. cerita romance secara Jadi umum sih. jadi jadi Ah, secara umum itu kan yang gue nggak suka adalah lo ngeset bareng gimana caranya lo bisa biar bisa bareng. Udah mm, gitu kan, biar mm, bisa bareng. Nah udah bareng itu udah ini kayak ya udah aja, lo ya, nggak diliatin lo gimana mempertahankan lo biar bersama dia, lo gimana caranya menangani masalah bareng sama dia, lo gimana caranya pengorbanan lo mm, untuk ya buat bareng sama dia. Barengnya itu ya bukan usahain buat yang kayak tadi di awal, tentu beda pengorbanannya. mm, Ya paling bahasanya gini lah, kalau misalnya lo mau bareng sama pacar lo paling ngorbanin apa sih, bucin ya, bucin waktu gitu kan. Nah kalau ini kan ya lebih berat lagi. Oh misalnya yang contohnya salah satunya lo keluarga lo ngomong apa, keluarga dia ngomong apa, itu kan pengorbanan juga. Itu yang kurang dibahas di drama-drama gitu sih. mm. Jadi ngomong serius kan. Iya, ya kayak ada contohnya, kayak gue ambil contoh kayak pas ada kesusahan mereka punya anak gitu loh, dan itu Iya, kayak buat ada keluarga dan temen gue yang sekarang yang itu tantangan besar loh, bahkan kayak mau gimana kayak lo mau punya anak tapi nggak bisa, dan itu kayak berat banget loh buat dua-duanya, dan kayak ngelihat kayak gitu tuh jarang gitu loh, kayak gue ada cerita yang ngebahas kayak gitu-gitu isu. Hmm. Dan ini yang gue juga suka sih kayak, jadi ini kan kayak cerita zaman sekarang tapi lihat masa lalu, dan apa, uh, kayak ya ada sedikit sejarahnya gitu lah ya, karena jadi ini nge-cover periode dari mereka kecil di sekitar tahun 30-an sampai ya apa zaman mereka modern sekarang begitu udah tua. Jadi cerita tiga mereka kan puluhan akhir ya, tiga ah, puluhan akhir. ya jadi kalau lo tahu periode sejarah dunia ya tahun 30 ke 45 tuh ya bukan tahun yang baik, bukan, Iya, terutama tahun 45 bukan tahun baik buat gue jujur warga aja ya, Jepang. gue jujur aja ya. Uh, Apa waktu pas ngebaca ini komik, yang gue pikirin adalah satu, wah gila, coba nggak ada perang dunia kedua, yeah. adem tentram benar. Gue kayak wah gila, ini nggak bakal jadi cerita sedih. Hmm. Wah gila, ya gitu deh. Ya, ya, ya intinya apa, narasi anti perang lah lu kayak, dan Iya, apa ini, nah kayak anti perang dari sudut pandang, bahkan jadi kayak mereka ceritanya masih kecil mereka di zaman perang, dan kayak iya, biasanya lu tuh kalau perang tunjukin dari sisi yang prajurit kan ya, tapi iya. kayak enggak, lu buat warga biasa tuh lu juga kehilangan keluarga lu juga, kayak apalagi Jepang lu kalau tahu dulu kan dibom gitu loh, kayak lu ngerasain gitu tuh nggak, tetap aja nggak gampang loh kayak. Dan ini kayak gue cerita dari asli aja, sebagai nenek gue yang dulu besar di Jerman, itu dia kalau cerita zaman dulu sama kayak Jepang kan, dia juga di Blitzkrieg, di bom gitu loh, Pasti. dan itu trauma loh sampai dia sekarang tuh kayak bener-bener apa, dia tuh kalau ada yang kayak gitu-gitu sampai sekarang tuh katanya masih sering keinget kayak zaman dulu dia harus sembunyi di basement dan takut rumahnya dibom gitu loh. Jadi kayak apa, karena nenek gue zaman perang dunia kedua ya masih masih kecil 10 tahunan itu, Iya, tapi ya bayangin loh, lo anak kecil yang besar di zaman perang gitu loh, itu pengaruh gitu loh. enggak. Dan itu posisinya kalau eh, nenek lo itu kan gini, itu udah umur 10. Di mana untuk seorang anak dia udah mulai bisa ingat. Iya. Itu kebayang sih pasti jadi trauma seumur hidup. Kayak apa, yang gue itu cerita sisi perang dunia kedua yang sering jarang dilihat loh, yang nggak cuma sisinya kayak yang Saving Private Ryan gitu aja loh, yang cuma pasukan, Cuman dilihatnya heroik iya, ya itu aja yang kan pasukan pasti. heroik ya, tapi kayak lu jangan lupa yang lebih banyak korban
korban Iya. warga sipil daripada warga biasa loh, daripada prajurit loh, begitu Iya. berat gitu. Ya, nah itu yang Itu ya, pertama. itu sih dari gue sih. Jadi Kalau dari rekomendasi gue apa yang mau lo bahas pertama? ya oke, gue mau ke pilihan pertama lo sama deh kalau gitu, gue juga yang safe pick juga ya. Gue save pick semua ya. Ada satu yang nggak terlalu safe, tapi itu gue taruh di akhir. Tahu kan? Uh, Tapi the best kan itu kan. Ada gue mungkin mau ngebahas yang pertama itu apa? Watako ni Koi wa Musukashi, itu nama Jepangnya, tapi Kalau bahasa Inggrisnya? nama Inggrisnya agak panjang. It's difficult to love an otaku. Kayak ini juga pernah dibuat anime kan ya, Jan? Iya iya. Gue inget openingnya catchy sih. Openingnya ini anjir viral anjir. Openingnya viral tuh kayak bener-bener itu. Sampai sekarang tuh sampai kayak jadi meme. Lu kapan lu bisa kayak gini sama pasangan? Ya, yang ini sih, ini gue suka sih kayak apa, Wotaku ni Koi, karena apa? Ya pertama sih kayak apa? Senang aja gue manga romance yang settingnya bukan di apa SMP SMA gitu loh. Kayak bukannya gue sebel itu di SMA ya, tapi kayak ya sebagai seseorang yang demografinya udah bergeser semakin mendekat 30. Lebih ini sih, lebih realistis. Enak aja lihat setting yang terutama lebih ya buat kita itu lebih relatable gitu ya. Jadi kayak cinta itu kayak, jadi ceritanya ini mungkin gue ngejelasin dulu. Kayak ceritanya sih intinya sih romance biasa yang intinya kayak dua cowok sama cewek yang kerja di kantor sama, mereka udah temenan lama. Mereka tapi hobi-hobi secara diam-diam itu hobi sebagai otaku, yang satu gaming otaku, yang satu cewek fujoshi gitu loh. Iya, Fujo. Fujo yang ya demen apa komik yaoi, BL gitu-gitu. Dan apa? Mereka kayak mutusin dan si ceweknya itu Fujonya udah Fujo hardcore. Jadi bukan cuman yang cuman boys love yang ini, tapi udah yang R18 lah. Gue rata-rata Fujo sih R18 sih, Jan. Gue malah belum pernah ketemu Fujo softcore. Oh, kakak gue Fujo softcore. Ada ya? Jadi gue tahu. Gue langka sekali. Nah kayak apa? Dan kayak ya si cewek itu kayak komplain kayak dia susah nyari cowok gara-gara apa? Ya sebagai hobi Fujo susah nyari yang apa? Kalau sefrekuensi gitu lah ya. Dan akhirnya kayak mereka mutusin kayak ya udahlah, gimana kalau kita berdua go out gitu loh. Dan gue senang aja sih kayak apa? Bukan romance yang kayak mereka tuh jadiannya udah di chapter awal-awal, di episode awal gitu, kayak di anime kelihatannya episode 1 gitu deh. Kalau di chapter ya chapter 1 atau 2 gitu udah mereka udah jadian. Chapter 1 langsung. Dan menurut gue itu kayak gue senang aja sih, kayak ya udah daripada, karena kalau yang udah pernah sering baca manga romance tuh bisa sampai 70-80 chapter mereka belum nembak-nembak, udah tahu dua-duanya suka. Itu ada salah satu contohnya nanti di Ya, rekomendasi dari Kevin. Yang itu yang bikin gue sebel. Oh, gue tahu, Jan. Itu sengaja gue. Iya, gue sengaja. Dan ada ya kayak gue senang aja di situ, dan lebih kayak ceritanya itu lebih dari sudut pandang gimana mereka ya jadian berdua gitu. Dan gue seneng aja sih kayak apa, karena lebih realistis kali ya, kayak nunjukin romance gini. Kayak biasanya lu apa kalau kesannya di manga atau cerita itu kayak lu tuh jadian kalau gue udah tahu gue cinta lo udah cinta gue, tapi kayak kalau lu tahu jadian sebenarnya enggak lah kan, dulu kayak oke, gue suka lo, kita coba jalan berapa kali, apakah cocok, terus kayak perlahan-lahan ya apakah lu seirama sama orang ini atau enggak. Kalau lo enggak, lu pisah, tapi kalau iya ya lu makin lanjut. Yang rata-rata sih kalau setahu gue dari pengalaman gue kalau ada pacaran ya kayak gitu, kayak malah gue nggak pernah ketemu orang yang diantara teman gue yang kalangan yang jadian tuh setelah gue cinta lo dengan sepenuh hati dan gue cinta lo sepenuh hati dan mereka saling nembak terus langsung jadian. Itu gue nggak pernah ketemu, malah couple kayak gitu malah gue nggak pernah ketemu. Jadi kayak ceritanya refreshing sih sini, karena kayak ya bahkan begitu abis itu dijadiin mereka masih ada kayak awkwardnya gitu loh, kayak apa si ceweknya pertama kali main di tempat cowoknya pertama kali, terus sama juga si cowoknya yang gara-gara udah temenan lama tapi kayak begitu ngajak ngedate jadi kesannya jadi agak agak canggung.
Ya gimana ya Kayak biasa. gue harus memperlakukan lu tuh kayak gimana sih? Padahal biasa Kayak kita gitu. udah kayak celtok-celtok aja sembarang Eh, gitu ngomongnya, ini kok kan gue mau lebih romantis gitu loh, kalau kayak susah loh lo gitu kayak iya. apalagi kalau jadian sama cewek yang tadinya temenan, kayak gimana gue bisa bikin romantis yang padahal tadinya biasanya mungkin kayak gue bikin lo ketawa gitu loh. Iya bener. Heeh. Yang jarang gue ini, dan yang gue suka lagi ini manga, gue jujur ya kayak otaku gue nggak tahu, tapi kayak couple yang gue lebih suka di sini jujur yang couple supportingnya daripada couple utamanya loh, kayak Si bukannya gue, Kamakura ya. iya si Kabakura, kayak jadi kayak ada yang ceritanya temennya juga yang sekantor yang dia juga jadi sama cewek lain, jujur gue lebih Seniornya sama cewek. seniornya, dan gue lebih senang mereka dari couple-nya mereka daripada couple Iya. mainnya, bukannya couple Itu mainnya gue itu nggak senang sih. itu kalau kalau ngelihat kapalnya sih emang lebih asing ngeliat si Kamakura sama si siapa? Oyanagi ya. Iya Siapa ya itu lagi, namanya lupa gue. kayak yang udah seniornya yang apa, ya itu udah jadian, dan mereka udah jadian lebih lama, udah bertahun-tahun gitu loh. Kayak entah kenapa gue lebih tertarik aja ngeliat itu kayak apa yang, kalau mereka, tapi kayak bukannya walaupun mereka udah jadian lama bukannya tetap nggak ada masalah gitu loh, tapi kayak apa, masalahnya lebih kayak bukannya lagi canggung, tapi kayak gimana sih kalau gue udah lama jadian, adanya kayak kita kalau bukannya lagi ngedate adanya cuma kumpul di rumahnya siapa, terus kayak makan di rumah kayak apa, nggak atau enggak pernah. atau enggak yang itu yang gue suka itu kayak di luar tuh kayak kayak apa ya, kayak biasa-biasa aja ya, berantem bulut tapi giliran berdua ya baru kelihatan romantisnya, maksudnya enggak. Kan rata-rata kalau sekarang kan ya yang ya bahasa kayak gitu diumbar-umbar gitu sih, kayak ini kayak nggak diumbar aja sih, gue sukanya lihat itu aja si Kabakuranya. Sama gue Kabakura juga senangnya gue, dia kayak gitu sih, apa, lucu aja sunderinya tumben cowok ya. Ya kan Kabakura kayak apa, Iya. biasanya sundaranya kan ceweknya, di sundaranya Iya. cowoknya, kayak aduh, lucu juga sih ternyata kalau dibalik kayak gitu. Ya, nah itu yang pilihan sama gue, pilih pertama lo yang juga menurut gue sama ini, di sini gue seneng. Mungkin pilihan Gue, kedua lo untuk aduh, yang dari gue rekomendasi gue mau yang mana? bisa nggak gue nggak milih lagi. Ayolah, gue pilih top tier semua lo deh buat lo. Iya, top tier ngeselin anjir. Lu gini, yang sekarang gue tanya mau yang panjang apa yang pendek nih? Yang panjang dulu deh. Yang panjang. Kalau yang panjang berarti Domestic Anojo. Uh, ini gue seneng banget. Nah, coba jadi gimana Jan? Ini domestik. Gue Nah, pengen tahu ini opini judul lo nih. Jepangnya yang kocak ini gue sambil baca mangabat ya. Ya, Judul Jepangnya Domestic Nakanojo. Judul nah, bahasa Inggris ya Dome Ex Kano. I think kalau menurut gue sih gak tau sih. Kalau animenya soal domestic girlfriend sih ide jemputnya apa. Iya, oh iya Domestic Girlfriend. Eh, yang gimana jadi Jan plotnya? Karena Eh, ini jujur manga yang abis gue baca satu chapter gue langsung setengah ketawa dan gue langsung bilang oke, gue harus baca ini terus. Kayak gue ini langsung habis ini satu gue tuh chapter. sambil nyari gitu. Jadi Nah, Domestic Kanojo itu si MC-nya si MC. Oh ya sekarang posisinya udah tamat ya. pastinya udah tamat. Tapi bagi kayak lu jelasin dulu dari Iya. chapter satu tuh plotnya gimana sih domestic Nakanojo. Jadi yang jelas gini MC-nya itu namanya kan Natsuo. Nah, Nah, terus si hero ini tuh Rui lah gitu ya. hmm, Ini apa? Plotnya itu sebentar gue sambil ingat-ingat lagi. Plotnya itu si Natsuo tuh mana ya? Gue pokoknya ngewe. Oh enggak, karaoke gitu kan, mixer kan ya. Jadi Bener mereka nggak? Mixer ketemuan. kan? Ya, Mixer jadi kan ya mereka kalau nggak salah. jadi mereka tuh ketemuan pas lagi mixer gitu lah yang Ah, kalau jadi mereka dari sekolah beda terus ketemuan pas mixer gitu loh. iya 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 benar benar. Dikenalin, dikenalin Mixer sama-sama yang dikenalin terus kayak, ah, iya iya lo mau bareng nggak pulang gitu kan. Set. hmm, Udah terus eh, berhubungan gitulah. yes. Gua nggak mau ngomong kasar ya, takutnya nanti kena sensor apa. Berhubungan lah gitu kan. Uh, Berhubungan. Selebeu udah kan gitu kan. Oh, uh, iya. Gimana lo ini? Aduh apa?
eh, gimana lo udah begitu, awalnya gue kayak semangat gitu, tapi kayak eh, kayak gini oke nggak sih gitu kan, si Maxwell kayak gitu. Oke udah. Nah, terus pas besoknya ya, besoknya itu tiba-tiba bapaknya bilang, gue mau nikah loh. Ya, jadi bapaknya tuh ibunya udah meninggal, bapaknya jadi Iya. duda gitu loh. Terus bapaknya ngomong, gue mau nikah loh gitu. Oh mau nikah? Iya, sama ini ibunya. Terus ini anaknya dua-duanya cewek. Yang satu tuh kalau nggak salah gurunya ya. Yes. Yang satu gurunya, yang satu cewek yang dia pakai. Terus kayak, yo what the fuck gitu. Gua inces loh. hot kan apa? Jadi ini bahkan untuk plot hentai pun ini gue bilang plot hentai aja kalah karena Enggak, kalau gue bilang ini definisi Winchester. surprise incest loh itu yang gue nggak pernah lihat loh ini sebelumnya, itu yang kenapa makanya gue domestik Kanojo tuh bener-bener salut, itu bener-bener dia surprise incest gitu loh, kayak gue pikir harusnya ini safe tapi taunya kagak. Ini saya. Gue tuh terakhir baca itu kalau nggak salah yang sampai mereka study tour tuh. Study tour tuh episode chapter berapa tuh? Kayaknya kalau nggak salah masih belum sampai 100. Jadi kalau nggak, tapi di Yang atas ke Okinawa ya, yang ke Okinawa. Iya, itu kalau nggak salah Iya. chapter 80-an ya. Dan itu kan dan ini mungkin jadi ada satu plot point dulu yang mau itu karena lu ada satu plot point besar yang tadi lo lupa ngejelasin. Iya, enggak, ini aja dulu. Jadi ada yang bikin gue pusing dari ini judul adalah pertama dia Marwi gitu. Nah makanya ini gue mau ngejelasin lu, karena lu belum ngejelasin kakak aja deh ceritanya dengan si Hina. Iya, gue lupa namanya masalahnya. Makanya gue bilang lu belum ngejelasin Hina aja. Jadi kayak apa? Yang buat ngedouble tadi, yang satu dia kan nikah, jadi bapaknya tuh ada dua. Yang satu ceweknya yang Rui yang dia ketemu malam sebelumnya mixer. Nah yang satunya Hina tuh gurunya. Tapi juga aslinya dia tuh naksir sama gurunya sebelum nikah. Jadi kayak dia naksir ada guru muda di sekolahnya dia di SMA-nya. Yang dia tuh naksir sama gurunya itu. Yang makanya kenapa dia jadi sama Rui mau itu malah karena aslinya dia tuh lagi depresi ya. Ini gue naksir sama guru, nggak mungkin jadian. Dan tahunya, jadi begitu nikah, bapaknya nikahan sama cewek yang malam sebelum dia begitu, sama gurunya yang dia taksirin. Iya, dia taksirin. Nah itu gue lupa. Yang pertama itu kalau nggak salah dia Amarwi dulu kan, si Ade dulu kan. Amarwi dulu, tapi asalnya itu pas dia masih mau naksir sama gurunya. Terus nggak tahu ya gurunya memberikan timbal balik yang bagus gitu kan. Akhirnya deket lagi sama gurunya si Hina itu. Terus giliran itu si Rui-nya ngambek. Akhirnya dia balik lagi sama Rui gitu loh. Dan gini, ini plotnya kayak anime judul-judul romance zaman dulu. Tapi kalau judul romance zaman dulu kan ngeselin ya. Kalau ini kayak tai. karena bener-bener lu cuma dikasihnya kalau nggak salah emang 2 pilihan ini ya. 2 apa 3 ya? Cuma 2 sih kayak. Ya ada cewek lain tapi lebih side story gitu sih. Ada cewek lain tapi itu kayak ya itu kayak inilah cerek lah, nggak kehitung lah. Jadi utamanya sama 2 ini. Jadi kayak ini lu awalnya sampai ini. Tiba-tiba dia balik lagi ke Hina. Tiba-tiba dia balik lagi ke Rui. Gitu. Dan itu kalau nggak salah sampai akhir kan. Oh yes, itu apa roller coasternya sampai akhirnya. itu gue jujur aja gue udah ini kan kalau nggak salah tadi tuh sampai sekitar chapter 200 ya. 277. Itu gue udah di chapter 80 aja udah nyerah gue. Karena kayak what the fuck ya, lu udah bolak-balik berapa kali anjir. Dan yang gue inget itu lu masih inget gak yang lu bilang di forum itu? Yang komen di forum kayak gue udah nggak peduli, ini gue cuma mau lihat akhirnya gue. Iya. Kalau nggak salah gitu kan. Gue udah nggak peduli dia jadinya sama siapa, gue cuma mau lihat akhirnya doang kayak gitu.
Ya, emang apa? Ini gue pilih lo ke satu ini kayak apa setengah pengen bikin lo kesel sih. Tapi jujur gue emang ini manga yang gue jujur senang juga sih ya. Yang emang gue senangnya Tuh lu, aduh, lu masokis banget anjir, lu demen banget romance tipikalnya gini kayak cowoknya tuh pelin-pelan gitu kan. nah Kayak, ini gue coba gue jelasin gitu. kenapa gue demen domestik nih kayak ini buat alasan kebalikan dari gue seneng wataku sih. Karena kalau wataku gue bilang realistik ya. Kalau domestik gue bilang ini apa romance yang nggak realistik banget, nggak mungkin terjadi, ya mungkin sih tapi kecil banget kalau mungkin terjadi, keluarga lu aneh banget sih. Tapi kayak apa, Princess coy, gila lu uh, filmnya berapa kayak ini nih. jadi ini romance tuh super aneh, super hyper, yang bahkan dari chapter 1 tuh dia udah ngejelasin apa dasar plotnya gimana. Ya gue saking demennya tuh gara-gara kayak menurut gue kalau bukan anime atau manga ini cerita yang nggak bisa lain deh. Kalau menurut gue Domestic Kanojo tuh nggak bisa lo adaptasi drama karena ada orang tuh bakal lihatnya aneh. Tapi kalau di manga sama anime, gue tuh kayak gimana ya? Uh, gue tuh males banget sama banyak romance anime atau manga itu karena terlalu formula gitu lah ya. Kayak gue ambil Iya, contoh ya, ini yang gue paling bukan sebel sih, gue lebih sebetulnya bosan gitu loh. Kayak contoh Nisekoi itu gue uh, iya. itu yang super, oh my god, boring Gua banget. Nisekoi itu boring, udah tipikal Nah, banget. Jadi kayak, iya, oh iya apa ya? Gue aja cuma baca dikit, langsung iya. capek. Nah kalau Domestic Aja tuh kayak ini manga yang satu, pokoknya tips ke gue tuh buat yang seneng baca manga, lu jangan self insert ke karakter utamanya karena ada yang lu Iya, kesannya juga. pasti jadi kayak lu labil banget sih anjing gitu. Lu kesel sendiri kan pasti. Kalau kalau lu self insert, tapi sih jujur kalau buat gue ya, kalau gue ngeliatnya sih apa ya, bukan labil sih, tapi kayak ya dia intinya lu ditaruh di situasi yang apa situasi yang kacau gitu loh, dan itu bukan pilihan lo sendiri. Lu bayangin lu jadian sama cewek terus tiba-tiba besok ceweknya jadi adik lo, kayak what. Kayak bener-bener tuh kayak kesannya gue tuh kayak ya ini lu di situasi yang bener-bener kacau, yang coba kalau ini plotnya orangnya lu ambil dan bukan di situasi kayak gini, dan kayak Hmm. ada ini cuma dua cowok cewek yang ketemuan terus jadian gitu loh, dan dia ada naksir sama orang lain, tapi gara-gara mereka dipaksa di situasi gini, itu menurut gue tuh jadi apa, jadi kacau dan dia jadi agak pelin-pelan ya. Dan kalau kalau disebut sih kenapa pelin-pelan gue nggak sebel ya, karena jujur menurut gue tuh rata-rata karakter manga anime itu pelin-pelan semua, kayak Emang, apa. Tapi yang gue paling malas itu kalau pelin-pelan, ya jadi kayak gue karakter pelin-pelan gue tuh udah biasa. Cuma karakter pelin-pelan tuh kayak gue ada malesnya ya, lu pelin-pelan dan akhirnya nggak milih dua-duanya lo, yang kembali gue nah, ke Niseko ya, lu sampai berapa ratus chapter kagak milih salah satu pun dari ada 5 pilihan gitu loh. Kayak iya. apa, yang jadinya tuh kayak kamu dong Enggak, sesuatu terjadi gitu enggak. loh. Tapi untungnya gini, ini salah satunya lagi. Hmm, Gue salah satu plusnya maksudnya ya karena beda ya. hmm, Maksudnya kalau gue yang rata-rata nggak suka yang tipe-tipe harem hmm, atau ini hmm. MC-nya tuh dance. Kayak yo what the fuck yo anjing ributnya yuk sekalian. Masa sih menurut gue malah kebalik ya, dia nggak dance banget dibanding Enggak, apa, bukan bukan eh enggak bukan plot ini, bukan dia. eh oh Maksudnya maksud lo kalau manga yang lain. oh ya mengalah ya. Iya kalau manga lain Gue ya itu. gue waktu itu Itu kenapa masih bisa gue lahap sampai di 80 hmm. karena ya yang enggak dance yang tipikal tipikal banget gitu lah yang kayak tadi Nisekoi. Anjing. Iya, jadi gue tuh kenapa gue senengnya manga ini karena kesannya tuh kayak malah cowok itu, ya cowoknya satu nggak dance, dia sadar siapa yang Ya. dia yang naksir dia, dan coba lu di posisi dia, kalau apa lu yakin kayak apa kalau ada cewek yang main ngasih aja di depan lo kayak gitu, apa lo bisa nahan? Kalau gue sih jujur aja gue bukan manusia yang sempurna, gue Iya belum sih. tentu Gue bisa. juga gue juga Ah, kalau disodorin depan gue gak kuat juga coy. gue tuh bukan gue tuh bukan seorang murni kayak dengan mayoritas protagonis Kan di manga kita itu. kita Ah, kita realistis aja lah, kita orang suci ah, gitu. Kita ah, punya nafsu, ditawarin ah, gitu pasti nggak kuat juga gitu kan. dan bukan berarti dan ini gue bukan benerin ya, karena banyak orang yang bilang kayak
ya gue udah nafsu, jadi lu nggak bisa salahin gue bolos. Enggak, Oh menurut gue ya enggak gitu juga, beda lah. lu tetap ada konsekuensi lo, gue bilang kalau lu kayak Iya, gitu. Lu harus tanggung jawab kalau jangan kayak jangan gitu. kebawa nafsu gitu. Jangan kebawa nafsu. Dan ini gue senangnya tuh kayak karena dia nunjukin konsekuensi dari kenapa kagak nahan, kayak kebalikannya dari kayak kelemahan kayak Nisekoi. Oh, dia nahan diri jadi nggak terjadi apa-apa, tapi jadi kayak cuma pingpong boring antara cewek sampai 200-300 chapter. Ini tuh kayak gara-gara dia nggak bisa nahan diri, situasi itu jadi makin kacau, makin kacau, makin kacau. Ya jadi itu kayak bener-bener gue Iya, ngeliatin itu kayak jadi ya develop further sih. Maksudnya uh, perkembangan lebih jauh. Cuma ya jalannya zigzag terus. jalannya zigzag, tapi istilahnya kayak kalau lu zigzag, kalau gue bandingin Niseko ya, lu zigzag tuh kalau zigzagnya Niseko itu kayak lu bener-bener kayak driver F1 gitu loh. Lu zigzagnya tuh masih on track gitu loh. Jadi ya lu zigzag, geraknya ngesot kanan, ngesot kiri, tapi lu tuh nggak pernah nabrak apa-apa. Lurus aja. Kalau Domestika Nojo, itu tuh kayak gue main Forza. Jadi bener-bener kanan kiri, gue nabrak tempo kanan Oh kiri, enggak, mobilnya udah gua botak dapet. banting. Enggak, gue tahu. Gampang gue contohnya. Ini kayak ini kalau mobil tuh lagi slalom. Nah, race-nya kan emang kanan kiri terus gitu. Oke, gue ngeliat orang yang bisa namatin ini seri, gue bilang anjing masokis banget tuh. Temen banget lu disiksa begini bisa baca sampai akhir. Nah itu sih kira-kira yang untuk domestic Anojo. Nah kalau gue sih itu sih, karena gue butuh ada spice dengan seumur apa, dengan banyak lama gue mengkonsumsi manga yang terlalu vanilla untuk romance. Lo kebanyakan nonton romance sih lu. Nah, oke, nah, Ya. mungkin Nah berikutnya kalau gue. sekarang lo mau milih apa dari yang list? Nah, lo udah milih yang satu gue yang berkasus, nah ini gue juga mau milih satu lo yang agak gue berkasus sih. Yang apa? Judulnya panjang ya? Judulnya panjang dan sorry kalau gue ada salah, kayak judul Inggrisnya The 100 Girlfriends Who Really 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 Love You, atau alternatifnya Yang kedua yang habis koma. Ya, yang habis koma, yang apa? Sorry, ini Yang gue banyak sambil baca ya. diulang-ulang. Ya, nih, jadi apa? Kimi no koto ga dai 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 sukina 100 100 udah gitu aja. Ya. Jadi yang mungkin gue ngejelasin plotnya dulu ya, dan kenapa gue agak bingung kenapa lo pilih ini. Tapi bagus dong. Lo udah baca belum? Gue baca, gue belum habis, gue baru baca sampai sekitar tadi 5-7 chapter. Karena lu ngasihnya juga telat. Gak apa-apa. 5-7 tuh paling nggak udah mungkin lu bisa ngejelasin berikutnya. Kenapa kalau gue habis 10 chapter harus lanjutin. Karena gue habis 10 chapter gue belum nemu alasan untuk lanjutin. Jadi nggak, maksudnya lu nggak baca cuma 1 atau 2 paling nggak. Oh, udah ketemu yang cewek berikutnya lah. Udah gitu. Nah, jadi kayak ceritanya sih ada cowok yang dia udah apa? Ya aslinya gue kenal sih tipe cowok kayak gini dari zaman dulu, yang intinya apa, dia pengen banget dapet cewek, dan selama di SMP tuh kayak nembak banyak banget cewek, udah nyampe 100 dan ditolak semua gitu loh. Kayak apa, jujur sih gue ada kenal beberapa kayak gini cowok dulu yang apa, saking ngejar ceweknya tapi nggak bikin cewek sendiri. Dan kemudian abis itu dia, nah ini mulai anehnya, dia tuh kayak begitu mau masuk SMA, abis lulus SMP dia berdoa di kuil, terus kemudian muncul ada dewa cinta gitu ya. Dan itu kemudian dia bilang tuh kayak, oh lu bakal ketemu soulmate lo di apa, begitu lo masuk SMA gitu loh. Oke, nah begitu dia masuk SMA, tiba-tiba tuh dia nggak sengaja ketemu ada 2 cewek, dan dia kan langsung curiga ya, oh ini soulmate gue, apakah di antara kedua-duanya? Enggak. Ini si dewanya bilang, lu pokoknya lu bakal dikasih soulmate, lu gara-gara ini. Tapi gue salah ngasih. Itu abis itu ya kan, tapi kan Iya, abis itu ketemu abis cewek. itu. Jadi kan dia ketemu cewek dulu. Tapi intinya dia bisa ngetahuin, oh ini soulmate gue apa enggak. Jadi kayak ada, kalau misalnya hotel Transylvania tuh ada zingnya gitu. Iya, dia kayak ada zingnya gitu, dan tadi dia penasaran tuh gitu, tapi dia tiba-tiba kok zingnya tuh ada dari dua ceweknya gitu. Jadi dia bingung, terus kemudian habis ada beberapa kejadian
gue nggak bilang ya apa agak mengarah ecchi, kemudian dia balik lagi ke kuil dan dia nanya ke ke dewanya lagi kayak kok bisa ini ada yang mana sih, kok Zingo ada dua, dan dia bilang oh iya maaf ada kesalahan, jadi harusnya tuh tiap orang cuma dapat satu soulmate, tapi gara-gara kesalahan begitu lo lahir gue tambahin 2 nol habis begitu lahir ada 2 nol untuk jumlah soulmate lo, jadi lo ada 100 soulmate ternyata ya. Dan kemudian dia bilang kayak ya gimana kalau jadi gue harus pilih salah satu, ya kalau lu milih salah satu ada problemnya gini, kalau orang yang soulmate yang kagak, misalnya lu ada soulmate dengan cewek lain dan lu nggak jadian dengan itu, orang yang nggak jadian dengan soulmate itu dia akan perlahan-lahan mati. Jadi dia bilang dia itu kayak terpaksa jadi gue harus jadian dengan kedua dengan semua soulmate-nya, karena kalau enggak itu dia bisa bikin lebih dari ada sekitar 99 orang mati kalau dia cuma milih satu dari 100 soulmate. Jadi itu plotnya, dan kemudian dari dua cewek itu dia nembak, ya udah, dan mau nggak lu berdua jadi cewek gua, dan habis itu ya kayak walaupun ada yang menolak ada yang akhirnya ya mereka mau dan situasinya bergerak, jadinya ya dia jadian dua cewek, dan kemudian tuh ya story-nya bergerak lagi, dan akhirnya ada tambah cewek lagi yang kalau lu udah lihat judulnya ya lu tahu itu goalnya 100. Gue belum baca sampai akhir, tapi itu yang Nah, yang di akhir baru sampai 17 kok. Akhir baru 17 ya. Ini masih ongoing kan ya? Masih ongoing. Ya. Nah ini kayak gimana ya? Nah sekarang mungkin kenapa gue ada problem dengan yang ini, Jan? Ya gue bukan anti harem anime ya, gue juga harem anime udah nonton dari zaman Lovina zaman dulu sampai Negima sampai apa, tapi selalu ya ketentuan harem anime itu lu harus milih salah satu gitu loh. Dan ini kesannya nih gue kalau ngebaca manga yang intinya memperbolehkan poligami karena alasan yang rumit gitu loh, jadi kayak gue harus poligami karena ini loh gitu loh. yang menurut gue ngebaca itu kayak oh my god, kalau ini plot hentai gak mau udah, tapi gara-gara plot manga gue ada masalah deh. Kayak gue ngerti sih lu gak mau ikut formula harem, tapi kayak ini kok gue rasanya aneh gitu loh. gue bisa jelasin poin gue. Coba jelasin. Yang jelas satu gini. Gue selalu nggak suka ini loh. Bukan gue doang sih. Banyak orang tuh yang kayak nge-ship siapa gitu sih, kayak gitu loh. Jadi nggak gini itu dulu, awalnya itu dulu intronya gitu. Gue nggak suka yang suka iya gue nge-ship gitu, karena karena biasanya kan tahu sendiri kan perang, oh enggak yang ini lebih best gini itu satu. Dan gue sempet kenapa gue tiba-tiba gila formula yang kayak gini gue suka nih, kenapa? Satu, yang jelas nggak ada yang kalah. Contohnya sebetulnya yang olahnya bagus itu adalah ini yang Benkyo gak apa-apa gitulah. Pernah dengar gak lo? Gue belum pernah denger juga ya gitu. Belum pernah. Jadi gini. Gue pernah denger ada yang mirip tapi gue nggak tahu judulnya apa. Enggak, jadi gini. Gue jelasin gini. Pokoknya Benkyo gak apa itu jadi yang dia jadi guru les gitu kan, jadi tutor. Nah kondisinya juga harem, dia itu gue lupa sekitar 4 atau 5 sampai ada gurunya juga kan. Nah itu awalnya kayak wah gila, akhirnya dia endingnya sama childhood friend-nya nih udah gitu, terus tiba-tiba di bawah endingnya itu ending 1 dari 5, kayak wah gila anjir, gue ini pengarangnya niat banget, kayak lo suka ini ya udah gue bikinin endingnya dapat semua sama ini, itu yang niat. Gue kayak oh ya udah ini kayak gini gue suka ya, kayak gini kayak apa ya, kayak oh kalau jadinya ini kayak gimana sih, oh ini jadinya apa gini sih gimana sih, jadi nggak ada yang kalah gitu, paham gak? Nah kalau yang ini kayak ya udah, nah ini nggak ada yang kalah kan, jadi semua gitu. Dan ini yang kenapa gue suka sebetulnya, kayak gue ngerti, tapi kayak intinya sih kayak gue ngerasa kayak gue main game dengan cheat gitu loh, Jan, kayak oh iya jelas. dan kayak tapi yang satu lagi sebetulnya gue suka dari ini bukan ke romance-nya itu, tapi lebih kayak gue pengen lihat nih sampai akhir nih si pengarangnya seapa kreatifnya. Masalahnya kenapa tiap cewek modelnya beda, ada yang maid, ada yang sendiri kan, ada yang nafsuan, ada yang
bakal gaijin, terus ada yang laboratorium. Gue pengen penasaran nih, ini 100 orang ya, otomatis kan 100 beda dong. Gue pengen lihat nih pengarangnya sekuat apa sampai terakhir. Ini gue ngerasa cuma Pokemon tapi dalam bentuk harem anime. Iya, bener. yang ya gitu ya, makanya jujur kalau ini plot hentai gue nggak ada masalah, karena kalau hentai itu oke lah, ini udah cerita absurd, silahkan aja sekalian di absurdin. Tapi karena ini manga, kayak yang bikin gue kesel mungkin sih kayak ini kayak kesannya plot hentai yang lu coba ditaruh lu bungkus jadi manga shonen gitu loh, kayak ini lu main dengan aturan nge-cheat, kayak gue ngerti gue main GTA pakai cheat kadang-kadang, tapi kayak ya lebih 20 menit kalau gue namatin pakai cheat tuh kagak asik gitu loh. Dan gue ngerasa sih anime ini kayak gitu. Dan gue nggak tahu yang manga yang sebenarnya, tapi agak shady malah kalau guru tutor yang dan harem juga itu agak rasa lebih shady. Cuman maksudnya gue salah satunya kenapa gue suka ini sih, jadi kayak nggak ada yang dari terutama dari kita kayak enggak ini harusnya sama ini, ini harus sama ini, kayak lo mau ini ya udah noh jadi gitu loh, kayak nggak ada yang berantem, udah ya udah jadi aja semua gitu. Sebetulnya kelihatan sih males gitu kan, males secara storytelling, kelihatan autornya males, cuman kayak oh ya udah semuanya menang gitu loh, nggak ada yang ribut kita. Intinya sih gue ngerti sih, tapi jujur mungkin ya kayak gue alasan itu siapa yang bakal mati kalau kagak jadian itu ya, gue jadi kayak kesannya absurd aja. Nggak, jadi kayak gue ngerasa tuh autornya tuh kayak apa, jadi gue harus lo poligami, ini bukan gue yang milih, gue harus poligami karena kalau nggak gue ngebunuh cewek ini loh, kayak ya kesannya kayak kalau lo mau poligami ya lo jangan coba lo justifikasi gitu loh, jangan lo coba lo benerin. Kayak kalau lo poligami ya poligami aja, tahu itu messed up tapi serah, itu pilihan lo, tapi jangan coba bilang ke gue tuh kayak gue bukan poligami karena gue bangsat lo ya, gue tuh poligami karena ini ada alasan resmi lo kenapa gue harus poligami. Itu yang bikin gue keselnya di situ loh, kayak kayak kalau nggak ada justifikasinya, cuma ada kayak gitu, oke gue tahu ini orangnya scumbag, karakter utamanya scumbag, tapi kayak ya udah gue pasti membaca. Tapi yang bikin gue marah tuh kayak enggak, gue tuh bukan gue yang mau poligami, tapi tuh gue harus kayak gini. Gue harus kayak gini. Ya udahlah, intinya ini manganya absurd. Gue yang mungkin gara-gara jarang baca yang romance juga, jadi kayak wah anjing nih, ini nih gue suka nih, nggak ada yang ribut. Ya, nah itu yang paling problematik dari gue buat pilihan lo. Mungkin buat pilihan lo yang berarti ya lo udah 2 ya, gue berarti yang tinggal pilihan terakhir rekomendasi gue ya, yang bagaimana menurut lo ini, untuk yang terakhir. Makanya kenapa ini gue bilang pendek, ini jujur aja ya. Ini gue kan ada judulnya dulu Jan, apa yang ketiga, walaupun tadi udah baca sih. Judul yang ketiga itu judulnya adalah Kimi no Irumachi. Itu judul bahasa Jepangnya. Kalau judulnya bahasa Inggrisnya A Town Where You Live. Dan ini asli lumayan bener kan sih. Bukan yang belakang kan? Enggak, bener kok, A Town Where You Live. Ini lumayan terkenal sih, udah manga sama animenya udah lumayan itu. Udah ada animenya juga kan. Ini klasik, ini klasik. Iya klasik. Ini lupa zaman SMP apa zaman SMA? SMP kalau enggak, SMA sih, SMA. Oh SMA. Tapi dia ada bikin manga sebelum ini yang keluar pas zaman kita SMP. Oh iya. Ya, yang ini pilihan klasik gue aja. Pokoknya keluarannya si Koji gue kesel. Nah, ini gue bacain note gue ya. Ini gue bacain note gue. Judulnya Kimi no Irumachi. MC-nya Haruto. Heroinnya Eba Yuzuki. Plotnya, heroin pindah sekolah ke tempatnya MC dan tinggal serumah. Bapaknya kenal sama ibunya MC. Terus tau nggak yang terakhir apa? Nggak kuat gue baca Kimi no Irumachi. Itu bener-bener gue tadi. Gue lagi baca, gue nggak kuat gue baca satu chapter. Karena gini loh. Kayak yang gue tadi bilang, ini formula apa ya? Formula cerita romance zaman dulu gitu loh. Gue yang lihat MC labil gini, gue nggak kuat gue bacanya.
Jadi gue cuma bisa ngasih input kayak gitu tadi lah. Tapi ini untuk di enggak, yang gue perlu tegasin eh, lagi ke lu kan udah baca sampai akhir ya. hmm, Yang akhir ini kalau nggak salah 261 ini udah tamat belum? udah tamat udah. Udah ya? Ini udah lama banget kok pokoknya. Oh iya udah. 261 chapter ini ending. Dia itu berapa cewek? Gue nanya gitu aja udah, berapa cewek? Nah, Hah? Berapa cewek yang akhir? Yang dia labil deh. enggak cuma 3. Kan? Cuma 3 dan pilihannya balik ke Yuzuki lagi. Kan? Masih masih lo Jan, bandingin coba nih Sequoia ada 5. Iya, iya. Gini loh, gue kayak tadi aja Domestika Nojo kan gue bilang, oke, gue Domestika Nojo gue masih kuat sampai 80-an itu gara-gara ya itu tadi, gara-gara oh iya emang cuman gue gitu. Yang satu lagi kayak alah receh banget udah nggak usah dianggap gitu kan. Kalau ini yang 3 kan udah kayak baca apa Ichigo 1000 anjir gue. Kayak, oh iya sama ini terus tiba-tiba lapin oh iya sama ini ya kayak what the fuck yo lo muter-muter di situ doang anjir gitu. Kalau domestik Anojo tadi kan walaupun slalom gitu kan tapi kan lurus ke depan gitu kan. Ini kayak oh ya ini sama ini ya udah muter-muter aja di situ aja. Fuck. Kesel. Ya, asli ini yang gue pilih karena gue tahu sebelum. Nah ini Karena ini enggak tapi gini deh ini nggak usah bahas kenapa lu milih ini gara-gara bikin gue kesel. Gue tahu ini lu milihnya biar gue kesel gitu kan. Cuman gue penasarannya biar lu suka ini judul kenapa? jujur ya tetap ya bukan manga favorit gue ya, tapi bukan manga yang gue bilang sebel juga sih. Kayak tetap gue suka karena gue baca sampai tamat. Iya Terus makanya gue yang lo suka kenapa uh, yang ini lo bilang lo suka? kalau jujur ya, ini kalau manganya keluar sekarang, gue bilang sih enggak. Tapi Kimi no Hiro tuh kayak keluar di zaman ketika gue masih belum bosen dengan karakter labil. Kayak apa? Kayak mungkin sih gue lebih kayak kenapa gue sebel Nisekoi karena gue ngerasa itu cuma kayak Kimi no Hiro tapi lebih apa? Lebih nggak ada konsekuensi gitu loh. Kayak di apa? Kayak kalau Kimi no Hiro gue ngerasa tuh kayak kelabilan cowoknya tuh jadi ada konsekuensi gitu loh ke cintanya ya dia apa gara-gara terlalu labil cewek pertama yang tadi naksir ke dia akhirnya udah pindah suka sama orang lain. Terus begitu ceweknya suka sama dia lagi udah terlanjur jadian sama cewek lain dan dia labilnya itu jadi akhirnya dia jadi putus sama cewek yang itu. Jadinya kayak apa? Di situ tuh kayak oke, karakter labil tuh gue satu emang kalau sekarang karakter labil gue sebel tapi ini keluar di zaman saat waktu karakter labil belum terlalu banyak jadi gue oke. Dan Kimi no Hiro tuh satu apa ada pengaruh loh dari kelabilan cowoknya itu sama apa sama ceweknya gitu loh ya kesannya tuh kalau gue kayak ini deh sih kayak alasannya tuh logis lah gitu kenapa kok iya kayak gue prefer sama ini aja kayak ya iya alasannya logis gitu. dan gimana gue bukan sebel ya gue nggak suka sih sama sifat labil itu sifat jelek ya tapi gue juga jujur ada loh orang kayak gitu gue pun kadang ada situasi di mana gue labil gitu loh ya bukan buat cewek tapi buat ada apa hal-hal lain gitu loh dan kayak ada Gue gue kira lo nyinggung gue. gak kenapa nih merasa tersudut nggak tapi ya lu pun dan gue tahu lah ada cowok yang tipe kayak gitu loh yang apa labil antara cewek gitu dan cuma yang gue senangnya di Kimi no Hiro tuh kayak dia nunjukin pengaruh dari lu labil tuh gimana ya kayak cewek suka lo tapi kalau lu terlalu labil ya juga bukan berarti dia bakal nunggu lo gitu loh dan ada itu kayak yang gue suka di Kimi no Hiro tuh kayak ada satu arc yang berbeda dia kayak gitu di mana ya karena jadiannya mereka terlalu lama terus terlanjur mereka LDR akhirnya ceweknya pilih cowok lain yang kesannya itu apa yang kesannya itu jadi kayak ya udah rasain ini loh pengaruh lo gitu sekarang gara-gara lo terlalu labil di situ tapi kayak juga habis dari situ ya jujur ada banyak plot yang menurut gua nggak apa ya kalau secara umur plotnya udah klisenya itu udah terlalu klise sih ya tapi jujur tuh kenapa menurut gua banyak manga jadi klise pakai trop itu tuh kayak Kimi no Hiro tuh salah satu yang paling awal gitu loh yang
bikin Iya. populer trop itu loh. Jadi ini manga. Cuman, ini Uh, mohon maaf ya. uh, Ini Seokoji plotnya gitu-gitu semua anjir. Bete gue. yes, emang Seokoji, tapi ada satu sih yang bikin dia kayak apa? Kayak dia tuh bisa bikin sejenis MCU buat drama romansnya dia di manga-manga aja. Seokoji. Karena kalau lo tahu Seokoji itu dia mangaka udah lama. Jadi Kimi no Hiro tuh bukan manga pertama dia. Kayak dia pertama tuh Suzuka yang terkenal. Tapi sebelumnya juga ada yang lain Oh, gitu bukan loh. Fuka ya? Fuka itu yang terakhir ya? Fuka tuh abis Kimi no Hiro malah. Fuka tuh abis Kimi no Hiro. Terus dia ada Hitman. Hitman ada yang baru. Hitman lumayan bagus karena itu cowoknya nggak labil. Terus gue lupa dia baru-baru ini ada yang keluar baru juga apa cafe gitu. Ada lumayan yang Seokoji itu kayak apa? Memang karakter labil. Jujur sih kalau manga yang baru dia karakternya tuh nggak terlalu labil sih. Kayak Kimi no Hiro tuh zaman karakter labil tuh masih belum terlalu banyak lah di media manga sama anime gitu loh. Jadi dan gue tuh kayak masih di Kimi no Hiro tuh kayak masih ngerti kayak pertama kali. Oh, gue ngerti kenapa trop karakter labil tuh agak populer di manga gitu kayak ya karena jadi bikin plotnya jadi menarik gitu loh. Kalau cowoknya terlalu ya intinya tuh kalau menurut gue tuh buat plot romance tuh karakter lo tuh harus ada kelemahan gitu loh. Nggak bisa lo karakter lo yang terlalu sempurna. Karena kalau karakternya si Haruto-nya itu juga ada sifatnya dia nggak labil, sifatnya tuh dia orang yang langsung tahu dia mau ngapain gitu loh. Kayak ini cewek yang gue Ya suka, plotnya juga tembak. nggak bakal panjang. Iya nggak jadi plot, adanya cuma dia nembak Malah cewek kesannya jadian. kayak manjang-manjangin aja. Iya, nah tapi manjang itu masalah karena dia labil dan gue senangnya Kimi no Hiro tuh walaupun mulai zaman SMA nanti tuh lanjutnya sampai kuliah dan nyampe dia kerja dan itu pengaruh loh sifat labilnya itu ke bawah dia ke kerja yang nyampe nanti dia udah kerja udah posisi gede dan akhirnya dia lepas supaya dia mau bikin restoran karena dia hobinya masak gitu loh kayak jadi sifat labilnya tuh kayak memang cowok ini konsisten labil dan itu emang karakter flow loh gitu dan kalau gue sih mungkin sebagai orang yang udah banyak nonton banyak baca manga itu kayak gue ngerti karakter tuh pasti ada flow loh karakter tuh pasti ada kelemahan gitu loh karena kalau karakter lo terlalu sempurna adanya lu cuma bikin kayak ya apa ya intinya kayak banyak manga isekai atau Kirito di SAO gitu loh kayak itu karakter lo sempurna kayak mau gimana kayak gue bukannya bilang Kirito kalau gue ditanya kenapa gue sebut Kirito nggak ada sifat Kirito yang gue sebel sih tapi boring karena karakternya ya udah perfect plot armornya kuat dia jago dia pinter sama cewek dia langsung nembak langsung jadi dramanya di mana gitu loh kayak sementara kalau Kimi no Hiro tuh kayak ini karakternya ada masalah tapi ya udah itu yang bikin jadi menarik karena gimana dia bisa jadi orang yang lebih decisive gitu loh nggak labil-labil lagi bolak-balik antara keputusan kayak kalau buat gue tuh kayak pasti karakter tuh kalau nggak ada yang bikin nyebelin malah ada jadi manganya boring gitu loh dan kalau Kimi no Hiro tuh kayak dia keluar begitu zaman kelemahan karakter labil itu masih belum terlalu masih belum banyak karena ya belum terlalu mainstream gitu loh itu kan masih barengannya tuh paling nggak Lovina ya Lovina terus kayak Negima maksudnya kayak ya gue nggak usah nggak Lovina sebelumnya deh di sini aja bareng ya tapi kalau gue nggak usah bahas Negima tapi gue fokus ke Lovina itu kayak contohnya tuh kayak lo masih tipenya harem kayak tadi tapi si MC-nya itu masih tetap fokus sama satu cewek gitu loh dimana yang lainnya itu kayak cuman disturbance doang lah gitu tapi fokusnya emang sebenarnya cuma sama satu cewek kalau ini kayak ya labil ini awal-awal format fungsi labil itu kan kalau nggak salah Kimi no Irumachi ini kan makanya dia ngehits kayak makanya gue bilang kalau Kimi no Irumachi keluar sekarang mungkin gue nggak suka tapi karena dia keluar pas zaman dulu ini karakter utamanya gue ada sifat dia yang nggak seneng tapi itu yang bikin plotnya jadi menarik gitu loh gimana dia belajar supaya lebih supaya gue gimana sih supaya lebih decisive gitu loh
Jadi gue harus lebih gak labil lagi gitu loh, kayak karena menurut gue tuh kalau karakter nggak ada karakter flow itu tuh malah jadi manganya jadi boring gitu loh. Enggak, Dan tapi paling enggak untuk yang Kimi no Iromachi ini untuk karakter development MC-nya ada ya. ya karakter development ada kayak yang makanya kalau nanti dia begitu di akhir tuh kayak apa, dia udah nggak bimbang kayak ya udah gue nggak senang kerja, gue harus apa, gue cari kerjaan sendiri, bikin apa, bikin restoran sendiri karena itu mimpi gue gitu loh. Sementara kayak sifat labilnya itu dia tuh ke bawah terus sampai chapter-chapter apa, chapter pertengahan terus, nggak cuma buat cewek gitu loh, tapi kayak kan kalau lu baca awal kan emang dia hobinya masak gitu ya. Tapi itu kayak ya, dan itu kayak kadang relatable buat gue loh, kayak apa, hobi gue ini tapi gue tahu ini bukan apa kerjaan mainstream loh, gimana gue nggak bisa. Dan akhirnya dia tuh ada periode di mana dia masuk kantor, dia masuk apa kerja di korporat gitu loh, yang kayak apa di ya itu relatable banget buat gue gitu loh. Pasti kan karena ada banyak dari kita yang kayak apa ada labil sedikit gitu loh, yang kayak wah aslinya gue demen ini tapi gue tahu itu nggak bikin duit, jadi ya udah gue milih kerjaan yang bikin duit padahal nggak bikin gue Realistis happy. atau ikutin passion gitu kan bahasanya. Dan kayak ceritanya dia tuh kayak nyampe nggak cuma ke cewek tapi dia belajar dari dengan kayak oh ya udah gue milih cewek lagi, gue nggak labil lagi, tapi gue juga belajar apa nggak cuma gue harus kayak cewek fix ini gue cintanya ini, tapi gue juga harus fokus ke hidup gue tuh, gue maunya ke arah yang lebih mana gitu loh. Nggak cuma kayak ikut arus-arus gitu doang. Yang kalau gue ini dulu demen karena dulu tuh belum banyak manga yang kayak gitu loh, yang apa karakter labil ada, tapi sama kayak gue ambil contoh bagus sih Lovina lo munculin, tapi kayak kesan gue tuh labilnya karakter Lovina, walaupun gue tahu dia main girl-nya satu, labil dia antara cewek beda tuh rasanya nggak ada konsekuensi ke dia gitu loh. Cuma ya untung aja karena Lovina ya buat ya jujur ya emang itu lebih manga lebih komedik gitu ya daripada drama gitu loh. Nah, karena lebih labilnya dia tuh dipakai buat apa komedi aja gitu loh. Sementara Kimi no Iru tuh kayak rasa gue tuh kayak take yang gitu yang sama. Tapi gimana kalau ini kayak di dunia asli loh? Gimana kalau lu labil antara cewek adanya ya? Bisa sampai lu di situasi di mana dua cewek bisa bilang lo bangsat. Karena walaupun niat lo tuh bukan gitu, niat lo bukan main ceweknya. Ya, itu barusan untuk Kimi no Iromachi ya. Iya, nanti itu pilihan gue lah ya, dan langsung move untuk last pick dari yang gue gimana? Nah ini asli lo Oremo asli ya, pilihan terakhir lo dulu ya, itu Ore Monogatari ya, Ore Monogatari. Tadi gue takutnya salah ini, nanti orang ngiranya gue demen Oreimo. Tapi jujur ya, gue juga beberapa kali tuh jadi kayak kenapa ngarahnya ke Oreimo, kalau gue tahu ceritanya beda banget. Ya, jadi Ore Monogatari atau apa Inggrisnya sih My Love Story gitu, atau My Story gitu ya. Yang aslinya sih ini gue jujur seneng, tapi juga agak masuk ke kategori tengah-tengah, gue kadang kok agak kehilangan gitu loh. Gue nggak tahu lo udah baca ini sampai akhir belum? Ya itu sampai 19 itu sih. Sampai ya kayak ya satu juga update-nya slow sih, kayak ya jadi mungkin kayak gue ceritanya dulu ya, kayak ceritanya sih wholesome banget ya, kayak intinya sih ada cowok Godo Takeo, dia jago atletik, karate segala macam itu dia jago, tapi pokoknya manly banget lah. Manly banget, sharp banget gitu, tapi apa manly? Bukan manly yang ganteng handsome gitu, tapi ya bukan manly visionen, tapi manly bener, manly yang mukanya manly. Mukanya manly rada gorila gitulah. Tapi sifatnya baik, dan kayak ada dia naksir cewek, dan ceritanya sih jujur kayak nggak complicated sih, cuma dia naksir ada cewek yang soft itu, tapi kayak jadi dianya minder karena kesana walaupun dia cowoknya yang super manly, kayak kesana itu jadi cewek takut sama dia gitu loh, gara-gara terlalu. Dan dia salah satunya minder itu kayak contohnya ini dia kenapa kan jadi kan ada ceweknya yang akhirnya demen sama dia karena dia tolong. Tapi dia minder salah nangkep si ceweknya itu kayak cewek-cewek yang lain. Karena cewek-cewek yang gitu lain itu rata-rata deket sama si MC-nya ini, si Goda Takeo ya. Ya Goda Takeo ini. Goda Takeo yang utamanya kan. Temennya naksirnya sama temennya gitu. Iya nggak deket sama si Goda Takeo ini karena mau minta dikenalin ke temennya
yang siapa itu namanya lah, nah yang itu Bishonen si Sunagawa. Sunagawa. Yang apa Bishonen banget lah. Ya. Yang apa cakep klasik gaya manga anime gitu loh. Dan itu efeknya itu tadi dia jadi leader sih. Yang ceritanya sih wholesome gitu lah ya kayak, dan Hmm. gue senang sih kayak intinya cuma cerita ya apa ya, lu jangan stereotype gitulah kalau buat cowok-cowok yang mukanya manly, karena asli ini sifatnya baik banget gitu ya asli aja, Iya. kayak apa dia orangnya gentle gitu banget walaupun mukanya agak kayak preman gitu loh apa. Dan kayak ya menurut gue sih agak mirip banget cerita Beauty and the Beast gitu lah ya, kayak Iya intinya bener. apa lu jangan melihat luarnya tapi harus lihat dalamnya gitu loh, walaupun gue bingung di Beauty and the Beast karena saya bisa emang agak douche nggak sih. Kalau menurut gue di Itu Beauty kayaknya and, Fury anjir. ya nggak, kalau di Beauty and the Beast asli gue ngerasain juga sifat Beastnya rasanya bangsat sih. Emang. Manipulatif. Coba kalau di sini apa cowoknya tuh bener-bener asli dia cowok baik banget gitu loh apa, walaupun Ini mukanya ini serem. ini definisi muka apa ya? Aduh gue lupa. Muka Hmm, apa? Muka gahar atau apa? Hati itu hmm. Hello Kitty. Iya. Ini Iya definisi lagi. berbagai definisi. Gue lupa lah depannya muka apa, hatinya Hello Kitty gitu. Nah, yang itu ya wholesome, gue seneng juga sih kadang-kadang buat kayak gitu, apa yang beberapa ya intinya sih kayak lu jangan judge dari appearance gitu loh, dan dia nggak cuma baik ke ceweknya tapi juga baik kayak emang ke ya ke tetangga, Semua ke orang. nyokapnya, ke apa, ke semua orang dekatnya itu, jadi emang dia baik gitu loh sih. Tapi ya gue itu sih ya kayak ya itu bagusnya sih menurut gue, dan gue chapter awal menarik, tapi makanya gue pengen nanya lo sih karena gue tuh rasa abis beberapa chapter itu kayak walaupun buat ini sih gue baca sampai Sebetulnya saya akhir, udah repetitif sih. ya kayak repetitifnya jadi cepet banget Iya. sih kalau menurut gue. Karena gini sih jatuhnya sih lebih ke gue gue justru bersyukur gue cuman kan di sini kan di Mangabat dia cuma sampai chapter 19 ya. Gue bersyukur cuman baca sampai situ sih. Karena kalau udah dipanjangin kayaknya gue bakal nggak suka. Iya. Uh, Karena poin yang dijual di sini ada wholesome-nya. uh, Dimana ya kalau misalnya ceritanya cuman ke si Takeo-nya doang ya udah gitu-gitu doang udah jadi juga gitu kan. iya. Nah, tapi yang gue lihat arahnya sih gue nggak tahu ya ini prediksi gue ke belakang. Kayak si Goda Takeo-nya ini juga kayak kan si Sunagawanya ini juga dilempar. Nah, Sunagawanya ini juga jadi yang minder itu yang ada kompleks itu jadi bukan cuma si Goda Takeo ini doang tapi efek juga ke si Sunagawa. Dimana yang si Sunagawa ini juga kayak apa ya, kayak nggak percaya sama cewek gitu nggak sih? Iya. Ya kan? Efeknya jadi kayak gitu. Nah, yang gue lihat sih kayak nanti arah ke belakangnya juga gimana ya si Takeo-nya bersyukur kan si Sunagawanya ngebantu dia untuk dapetin kebahagiaan. Nanti ke si Sunagawanya juga dapat kebahagiaan gitu sih kalau yang gue lihat arahnya. Cuman ya pasti banyakkan repetitif dan fillernya sih. Iya, itu yang gue mulai ngerasa sih abis 10 chapter gitu loh. Kayak Iya. animenya gue juga pernah nonton, tapi sama kayak abis berapa episode gitu loh. Kayak ya yang gue ngerasa nih kalau ini manganya kayak tadi yang apa yang pertama kita bahas yang Will You Marry Me Again, If You Are the One. Kalau dia cuma manga kayak gitu yang kayak sekitar 20-30 chapter, mungkin bisa gue bilang ini Iya, masterpiece gitu loh. karena compact gitu kan. Nah ini Compact, dan kalau jadi anime makanya kalau kayak Oremonogatari ini gue bersyukur karena gue nggak nonton animenya, gue cuma baca doang ini untung cuma sampai 19. Di 19 ini aja gue udah mulai berasa banyak filler. Kayak tapi ya susah aja gue ngedilainya karena gue nggak tahu endingnya gimana gitu loh. Iya. Tapi kayak apa, kalau gue ngerasa ini kok masih udah ada repetitifnya, sementara kalau gue bandingin dengan manga kayak yang Will You Marry Me Again gitu loh, kayak apa pas gitu dua-dua loh. Eksekusinya lebih bagus dia. Ya eksekusinya tuh bagus, endingnya pas. Sementara ini gue nggak tahu kalau ini manganya bisa sampai 50-60 chapter, gue nggak yakin sih apa bisa tetap menariknya sama gitu loh. Sebetulnya untuk yang Oremonogatari ini kalau mau dibilang masterpiece, dia paling nggak sekitar 8 atau 10 chapter doang sih. Iya,
Gue bilang sih kalau masih 12 sampai 20 chapter gitu oke lah, kayak ada move on. Tapi kayak menurut gue jadi mungkin preferensi gue juga ya, karena lo udah lihat yang 2 rekomendasi gue. Ini Iya. kayak gue makanya kayak kenapa gue lebih mending karakter yang labil atau nyebelin daripada karakter yang sempurna gitu loh. Kayak apa? Karena menurut gue kalau karakter yang sempurna tuh bukannya gue nggak demen, tapi kayak habis berapa chapter tuh gue jadi bingung ceritanya harus dibawa kemana gitu loh. Kayak apa? Kayak padahal kayak kalau kayak Will You Marry Me juga gue bisa bilang karakter utamanya sempurna gitu loh. Karakter flow-nya hampir nggak ada. Tapi karena pendek, cuma chapter segitu dan endingnya jelas, menurut gue bagus. Jadi dan kayak gue masalahnya kalau buat kayak tipe manga kayak gini, menurut gue tuh nggak bisa lebih dari beberapa chapter gitu loh. Kayak apa? Kalau menurut gue gitu loh, buat yang gini. Ya, itulah untuk topik pembahasan kita kali ini ya. Saya kok lebih capek ya. Karena ini kita debat mempertanyakan pilihan masing-masing nih, Jen. Enggak sih, kalau enggak kayak ini bukan topik yang terlalu gue demen, Iya. jadi kayak lebih capek aja. Jadi dan apa disclaimer, jangan anggap ini terlalu serius listnya, karena ini dua list romance manga dari 2 orang yang kita bisa dibilang bukan mainstream ngebaca manga Iya. romance. Oh iya, untuk di ujung ini juga maaf ya, dipotong dulu. Untuk ya pesan layanan masyarakat saya lupa dibilang di awal. Untuk tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatannya. Kalau bisa saya beli vitamin buat jaga kesehatan. Karena kayak kondisi sekarang aja, kayak untuk keluarga gue aja kemarin, kakak gue aja udah hampir close kontak gitu kan. Ya. Udah, gue apalagi gue yang lagi ngerantau gini ya, gue kepikiran. Iya. Iya, ya tolong banget untuk saling menjaga. Dimana ya buat menjaga orang lain kita mulai jaga dari diri kita sendiri dulu. Itu sih. Tolong ya. Walaupun sekarang musim Valentine, kalau ada yang ngedate dapat dari Tinder atau apa, lo video call dulu lah. Atau enggak usah pakai WeChat dulu dah. Iya, nggak usah pakai WeChat dulu lah. Kayak sekarang walaupun tidak seromantis, tapi kan jadinya kesannya nanti kalau udah pandemi berakhir kan, wah kita udah lover selama pandemi, tapi baru ketemu begitu habis 2 tahun gitu loh. Kan lebih romantis gitu loh. Kayak gue aja yang mau ketemuan aja nggak jadi mulu kan gitu. Yoi, curhat. Jadi curhat ya. Ya kira-kira itulah untuk pembahasan kita kali ini. Ya gimana dari Bapak Kevin? Ya, selamat Happy Valentine buat semua yang merayakan. Dadah. Dan bagi yang nggak merayakan, selamat juga. Dadah. Iya deh. Oke, bye. Bye.